Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dikumpulkan lagi di sini untuk belajar bahasa Arab setelah liburan 17 Agustus kemarin ya. Mudah-mudahan kita mampu dipahamkan dengan bahasa Arab ini lebih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar masih tentang jumlah ismiyah, tapi kita lebih ke pengembangannya. Jumlah ismiyah itu yang kemarin kita pelajari akan dikembang-kembangkan menjadi lebih panjang sedikit, begitu ya bahasanya. Ini yang kemarin kita pelajari lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya ada 6. Ya, lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah. Dan yang akan kita pelajari itu nanti adalah ini yang paling pertama. Ad-dhamairul munfasilah. Kata ganti nama orang. Atau kata ganti nama orang. Ya, dia, misalkan contoh dalam bahasa Indonesia, kamu, saya, dia. Bahasa Arabnya kayak anta, ana, huwa, gitu ya. Itu maksudnya kata ganti nama orang. Lalu kita lihat dari sisi judulnya dulu nih. Jumlah ismiyah yang diawali domir munfasil. Masih ingat domir munfasil? Kan ada dua domir, ada muttasil, ada munfasil. Kalau munfasil itu terpisah, kalau muttasil itu tersambung. Maksudnya tersambung terpisah ini apa Ustazah? Terpisah, munfasil terpisah maksudnya dia tidak disambung dengan kata-kata yang lain. Huwa, sebelumnya ada spasi dan setelahnya ada spasi, artinya dia terpisah, tidak tersambung dengan kata-kata yang lain. Kalau muttasil itu tersambung, itu yang kita pelajari minggu kemarin. Ilaika, ilaikuma, itu kan tersambung kan? Kita nulisnya dalam bentuk kata-kata yang tersambung. Lalu dengan khobar mufrad yang disifati, artinya khobarnya itu punya sifat. Ini ya, ini kho itu artinya khobar. Khobar ini muslimun. Muslimunnya itu khobar dan punya sifat alimun. Nah, sifatnya ini maksudnya yang tadi ya. Si muslimunnya ini orang yang pintar. Seorang muslim laki-laki yang pintar. Yang pintar ini maksudnya adalah sifat. Coba kita baca di bawahnya ini. Dalam pemberian sifat, kita masih ingat-ingat yang kemarin harus sama dalam 4 hal. 4 hal ini, pemberian sifat dalam bahasa Arab harus disamakan dengan yang disifati dalam segala hal. Ini Ustazah rumuskan ada 4. Mufrad, musanna, jama' itu artinya jumlah. 1 itu mufrad, musanna itu 2, jama' itu 3 atau lebih. Akhirnya dia harus sama persis dalam jumlahnya, baik dia 1, baik dia 2, ataupun dia 3. Kalau muslimnya ini 1 orang, berarti yang pintar juga harus 1 orang. Muslimun alimun, gitu ya. Mudzakkar dan mu'annas, yang kedua adalah dari jenis kelaminnya. Mudzakkar ini laki-laki, mu'annas itu perempuan, berarti dia harus sama persis dalam sisi mudzakkar atau dia mu'annas. Muslimnya laki-laki Ustazah, oke, berarti yang pintar juga harus laki-laki. Muslimun alimun, jadi dia alimnya, si pintarnya juga harus laki-laki. Lalu yang ketiga, rofa, nasob, jer, jazam. Ini maksudnya adalah harokat akhirnya. Rofa ini ditandai dengan dommah. Itu ada kita pelajari semester kemarin tentang rofa, nasob, dan jar, perubahan-perubahannya. Nanti insya Allah akan Ustazah ingatkan lagi tentang perubahan-perubahan ini. Rofa ini dommah, nasob itu maksudnya adalah fathah, jer itu kasroh, jazam itu sukun. Ya, kalau misalkan harokatnya ini muslimun, berarti dia dommah, berarti dia rofa. Karena dia rofa, maka sifatnya juga kita kasih rofa juga. Harokatnya juga sama persis, harokat akhirnya sama persis seperti yang punya sifat. Lalu yang terakhir, ma'rifah dan nakiroh. Maksudnya ma'rifah dan nakiroh ini, ma'rifah ini dia tertentu, nakiroh tidak tertentu. Tertentunya dengan apa? Bisa dengan ditambahi alif lam. Kalau dia beralif lam berarti dia tertentu, berarti dia ma'rifah. Berarti ini dia beralif lam atau enggak? Enggak udah alif lamnya, berarti dia nakiroh. Nakiroh ini tidak tertentu atau tidak pakai alif lam. Berarti sifatnya juga harus nakiroh.
sifatnya juga harus tidak pakai alif lam. Itu ya dari sisi jumlah, dari sisi laki-laki perempuan, dari sisi harokat akhir, dan dari sisi alif lam atau tidak ada alif lamnya. Terus cara perubahannya gimana Ustazah? Ini cara merubahnya. Dia seorang muslim laki-laki yang pintar di dalam agama yang murni. Kita mau menerjemahkan kalimat ini. Dia seorang muslim laki-laki yang pintar di dalam agama yang murni. Sekarang kita pertama-tama kita copot-copot dulu sesuai dengan kata-katanya. Dia muslim pintar di dalam agama murni. Ya, berarti ada 6 kata yang kita cari terjemahnya di dalam kamus. Iya, bahasa Arabnya huwa, karena seorang laki-laki berarti bahasa Arabnya huwa, dia itu ya. Muslim, bahasa Arabnya muslimun. Pintar, kalau kita nyari nanti ketemunya alimun. Di dalam bahasa Arabnya fi, agama, dinun, murni bahasa Arabnya hanifun. Sekarang itu baru kata-kata yang kita masukkan di dalam yang baru kita cari-cari di dalam kamus. Kita mau membuat kata ini sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Karena kata-kata di dalam sebuah kalimat itu punya posisinya masing-masing. Ada yang namanya mubtada, ada yang namanya khobar, ada yang namanya sifat, dan ada yang namanya jar majrur. Sekarang yang berada di awal kalimat tadi namanya apa? Mubtada. Nah, yang namanya mubtada itu adalah kata yang berada di awal kalimat. Huwa, karena yang berada di awal ini huwa, maka dia adalah mubtada. Dan huwa tidak perlu dirubah-rubah karena dia sudah mabni. Dia nggak bisa dirubah-rubah lagi. Nggak bisa jadi huwu, nggak bisa jadi huwi. Dia pokoknya huwa. Huwa. Nggak boleh dirubah-rubah. Lalu yang kedua, ini namanya khobar. Posisinya tadi itu sebagai khobar. Karena dia posisinya sebagai khobar, maka dia wajib rofa. Yang namanya khobar itu wajib rofa kalau dia sendirian ya. Khobar wajib rofa. Masih ingat kan ya? Kalau rofa berarti harokatnya dommah. Benar, berarti harokatnya dommah. Karena ini sudah dommah, maka tidak perlu kita rubah lagi. Dia juga tetap dommah. Dan khobar itu dia nakiroh ya. Khobar itu, nakiroh itu maksudnya apa tadi? Masih ingat nakiroh? Maksudnya tidak pakai alif lam atau tidak tertentu. Itu maksud dari nakiroh. Berarti muslimunnya kita tidak perlu tambahi alif lam. Karena dia khobar dan khobar itu dia wajib nakiroh. Wajib tidak tertentu, tidak pakai alif lam. Yang pintar. Yang pintar. Pintar ini sifatnya dari orang muslim ini. Berarti pintarnya jadi sifat dari seorang muslim. Berarti dia harus sama persis dengan kata muslimun. Yang kita rubah tadi yang mana? Yang ini kan ya? Muslimun. Berarti pintarnya harokatnya juga dari sisi jumlah harus sama. Udah satu kah ini? Muslimnya satu orang berarti alimunnya juga satu. Muslimunnya laki-laki berarti dia juga laki-laki. Lalu yang tadi dari sisi harokat akhir. Harokat akhirnya ini dommah, tain, maka dia juga dommah. Lalu yang terakhir dari sisi ma'rifah dan nakiroh. Dari sisi alif lam atau tidaknya. Tadi muslimun kan tidak kita tambahi alif lam. Tidak beralif lam, maka pintarnya juga tidak perlu pakai alif lam. Di dalam bahasa Arabnya fi, agama, dinun. Nah, fi ini adalah huruf jar. Masih ingat kan ya huruf jar. Kalau huruf jar berarti dia punya tugas untuk menjarkan, untuk membuat jar isim setelahnya. Isim setelahnya itu apa? Dinun. Dinun berada di belakang dari huruf jar kan ya. Berarti dinun ini dia harus kita rubah menjadi jar. Gimana merubah jarnya Ustazah? Cara merubah jarnya itu kita harokati kasroh. Karena dia satu aja bentuknya, berarti kita tambahi kasroh. Lalu terakhir kita tambahi alif lam. Ya.
Kenapa kita tambahi alif lam Ustazah? Karena dia tertentu. Karena dia tertentu. Kenapa maksudnya tertentu itu? Karena seorang muslim ini kan pintar di dalam agama. Agamanya itu pasti sudah tertentu agama Islam, gak mungkin agama yang lain. Kalau kita tidak tambahi alif lam, maka agamanya menjadi tidak tertentu. Karena dia seorang muslim, pasti agamanya tertentu kan ya? Pasti agamanya agama Islam. Gak mungkin agamanya tidak tertentu, agama yang tidak jelas, yang tidak mungkin tidak ada Tuhannya atau bagaimana begitu. Karena agamanya sudah tertentu agama Islam, maka kita tambahi alif lam di sini. Karena agamanya sudah tertentu, kita tambahi alif lam. Maka jadinya karena sudah ada alif lam, maka ini tidak boleh tanwin. Jadi i aja, tidak boleh in. Gitu ya. Lalu yang terakhir, kata yang terakhir yang murni. Yang murni bahasa Arabnya hanifun. Karena ada terjemah yang, berarti dia adalah sifat. Ya, berarti dia adalah sifat. Karena dia sifat, tapi dia nih sifatnya siapa ya? Yang murni ini apa? Yang murni ini apa seorang muslim? Apa dia? Apa agama? Agama yang murni, kita lihat dari terjemah ya. Dalam agama yang murni. Yang murni berarti adalah agama. Berarti murni ini sifatnya punya agama. Berarti dia harus sama persis dengan kata agama. Hanifun, tadi yang sudah kita rubah ini ya agamanya. Berarti kata hanifun ini harus sama persis bentuknya kayak kata adin. Ada alif lamnya ternyata Ustazah. Oke, kita tambahi alif lam dulu. Kita tambahi alif lam. Lalu dari sisi jenis kelaminnya, karena tidak ada tak marbutoh, berarti hanifnya juga tidak perlu kita tambahi tak marbutoh. Lalu dari sisi jumlah, dinnya agamanya satu aja. Bukan dua agama, bukan tiga agama, tapi agamanya cuma satu. Maka yang murninya juga cuma satu aja bentuknya. Terakhir dari sisi harokat akhir, rofa, nasab, jar, sama jazam. Kalau rofa itu dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasroh, dan jazam itu sukun. Dan karena ini tadi dia jar kan ya, jar berharokat kasroh, maka hanifnya juga kita harokati kasroh. Berarti bahasa Arab dari ia seorang muslim laki-laki yang pintar di dalam agama yang murni, bahasa Arabnya adalah huwa muslimun alimun fidinil hanifi. Nah, ini perubahannya. Kalau dia seorang muslim berarti huwa muslimun alimun fidinil hanifi yang kayak tadi. Kalau kita rubah jadi dua orang laki-laki, yang Ustazah kasih merah nih berarti perubahannya ya, dua laki-laki. Berarti kita rubah huwa aja jadi huma, karena dua orang laki-laki, dia dua orang laki-laki itu huma. Muslimnya, berarti muslimnya juga harus dua dong. Muslimnya berarti kalau kita jadikan dua, dirubahnya dengan cara ditambahi alif dan nun. Muslimani, alimani. Karena dia pintar, muslim ini punya sifat pintar, berarti pintarnya harus sama persis seperti muslim. Muslimnya dua orang kan tadi kita tambahi alif dan nun. Berarti pintarnya juga kita tambahi alif dan nun sama persis. Duma muslimani alimani. Di dalam agama yang murni. Karena agamanya cuma satu ya. Jangan agamanya diikutkan jadi dua juga. Agamanya tetap satu. Karena agamanya tetap satu, maka tidak perlu kita rubah. Dan murninya juga tidak perlu kita rubah karena dia juga satu. Karena agamanya satu, maka yang murninya juga cuma satu. Yang berubah cuma yang ini aja. Kalau mereka 3 atau lebih muslim laki-laki, berarti hum muslimuna alimuna fi dinil hanifi. Kalau 3 orang laki-laki. Kalau seorang perempuan, ciri-ciri dari perempuan kita tambahi tak marbutoh. Begini ya, tak marbutoh. Hiya muslimatun alimatun fi dinil hanifi. Kalau dia 2 muslim perempuan yang pintar di dalam agama yang murni, jadinya huma. Kalau perempuan ini ya,
Bedanya sama dua orang laki-laki, mani ditambahi alif dan nun aja. Kalau perempuan ada taknya. Matani jadinya ya. Adi matani fi dinil hanifi. Mereka muslim perempuan berarti hunna muslimatun adimatun fi dinil hanifi. Lalu Ustazah kasih contoh lagi nih dengan kalimat yang berbeda. Supaya kalian semakin lebih mudah memahaminya dengan kalimat yang berbeda. Ia seorang penulis laki-laki yang besar di dalam negara yang besar. Maksudnya dia penulis ini punya nama yang besar di dalam negaranya yang besar juga. Berarti dia terkenal banget ya. Maksudnya itu begitu. Sekarang kita potong-potong dulu nih. Yang mana yang mau diterjemahin? Iya. Oke, iya. Seorang penulis laki-laki ini satu kata. Ya, seorang penulis laki-laki itu satu kata. Yang besar ini juga satu kata. Di dalam satu kata. Negara satu. Yang besar itu juga satu kata. Sudah kita potong-potong lalu kita cari terjemahannya di dalam kamus. Ia bahasa Arabnya huwa. Karena seorang laki-laki. Ia seorang laki-laki jadinya huwa. Penulis bahasa Arabnya katibun. Besar, kabirun di dalam fi negara baladun. Besar sama kayak tadi, kabirun juga sama. Sekarang kita mau memasukkan dia sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Yang ini yang bagian yang agak susah ya. Huwa dia mubtada. Tidak perlu dirubah karena dia mabni. Huwa itu nggak bisa dirubah-rubah, tetap sama. Tapi dia posisinya sebagai mubtada. Penulis tadi posisinya sebagai khobar. Karena dia posisinya sebagai khobar, maka dia tadi wajib rofa. Karena dia wajib rofa, berarti harokatnya kita jadikan dommah. Tetap saya berarti nggak ada yang perlu dirubah, tetap sama. Dan karena khobar itu wajib nakiroh atau tidak tertentu, maka tidak usah kita tambahi alif lam. Ya, yang namanya khobar itu dia wajib nakiroh dan wajib rofa. Karena dia rofa dan nakiroh, maka tidak kita tambahi alif lam dan berharokat dhammah. Yang besar ini sifatnya dari seorang penulis. Yang Ustazah kasih kurung berarti tidak perlu dicari terjemahannya di dalam kamus ya. Kita cuma perlu mencari kata besar. Kabirun, bahasa Arabnya besar. Kita sesuaikan dengan 4 jenis yang harus sama tadi tuh. Dari sisi jumlah, dari sisi jenis kelamin, dari sisi harokat akhir, dan dari sisi alif lam atau tidak ada alif lamnya. Tadi tuh dari sisi jumlah yang katibunnya seorang aja kan ya, seorang penulis berarti yang besar juga satu aja. Kabirun tidak berubah. Terus dari sisi jenis kelamin, laki-laki, katibunnya laki-laki, berarti yang besar juga laki-laki. Lalu dari sisi harokat akhir, dia rofa. Tadi karena dia khobar, dia rofa, berarti sifatnya juga harus rofa. Rofanya dengan domma. Ya, rofanya dengan domma. Jadi harokat akhirnya juga sama-sama domma. Lalu terakhir dari sisi alif lam atau tidaknya, ma'rifah atau nakirohnya. Dia tidak pakai alif lam si penulis, berarti dia nakiroh. Tadi kan khobar juga wajib nakiroh, berarti sifatnya juga nakiroh. Tidak perlu kita tambahi alif lam. Fi tidak berubah, baladun. Nah, karena ada huruf jar nih, berarti si negara isim setelahnya, kata setelahnya itu wajib jar. Ya, karena ada huruf jar sebelumnya, berarti isim setelahnya wajib jar. Jarnya dengan apa Ustazah? Jarnya dengan kita harokati kasroh. Jadi yang awalnya baladun tadi tuh, yang kita ketemukan di kamus itu baladun, karena ada huruf jar sebelumnya, berarti dia jadi jar. Kita harokati kasroh. Dan negaranya sudah tertentu ya. Karena negaranya sudah tertentu, kita tambahi alif lam. Begitu juga dengan besar. Yang besar sama-sama besar sih, tapi karena posisinya beda,
kabirun ini tadi sifatnya penulis dan kabirun yang ini sifatnya dari negara, maka dia pun juga berubah, tidak sama kabirunnya. Tadi harus sama dari sisi harokat akhirnya. Harokat akhirnya sama-sama harus kasroh. Beda ya, walaupun sama-sama besar, tapi dari sisi tulisan sudah beda. Karena posisinya berbeda di dalam kalimat itu. Kalau ini dia sebagai sifatnya penulis, kalau ini sebagai sifatnya negara. Nah, berarti dia harus sama persis dengan kata negara. Negaranya ada alif lam, maka tambahi alif lam. Negaranya harokatnya kasroh akhirnya Ustazah, berarti besarnya harokat akhirnya juga kasroh. Berarti bahasa Arab dari dia seorang penulis laki-laki yang besar di dalam negara yang besar. Bahasa Arabnya adalah huwa katibun kabirun fil baladi al-kabiri. Nah, ini perubahannya kalau misalkan dia kita rubah-rubah menjadi 6 jenis jumlah orang yang ada di dalam bahasa Arab. Seorang laki-laki, 2 orang laki-laki, 3 atau lebih laki-laki. Perempuan sama. Seorang perempuan, 2 perempuan, 3 atau lebih perempuan. Jadi perubahannya seperti ini. Oh, ini belum usah saya rubah. Kalau 2 orang laki-laki, katibani, kabironi, fil baladi, al-kabiri. Ya, negaranya tetap 1. Nggak usah ikut-ikutan 2 juga. Negaranya tetap 1, tapi yang terkenal itu penulisnya ada 2 orang. Jadi penulisnya aja yang berubah. Huma katibani kabironi fil baladi al-kabiri. Lalu 3 orang penulis atau lebih. Hum katibuna kabiruna fil baladi al-kabiri. Kalau dia perempuan jadinya 1 orang perempuan. Hiya katibatun kabirotun. Ini ya ciri-ciri dari seorang perempuan adalah ada tak marbutohnya. Nih tak marbutoh kalau nyambung jadinya bentuknya begini. Kalau ternyata dia ketemu dengan huruf yang nggak bisa disambung kayak huruf ro, berarti tak marbutohnya bentuknya begini. Ini sama-sama tak marbutoh namanya, tapi beda bentuknya. Ini yang tersambung, ini yang tidak tersambung. Jadi bahasa Arab ia seorang penulis perempuan yang besar di dalam negara yang besar. Hiya katibatun kabirotun fil baladi al-kabiri. Kalau 2 orang perempuan. 2 orang perempuan, nah ini sebenarnya ada tak di sini. Huma katibatani kabirotani fil baladi al-kabiri. Mereka penulis perempuan. Hunna katibatun. Beda ya. Kalau 1 orang taknya marbutoh, kalau 3 orang atau lebih, taknya tak kapal. Jangan disamakan, ini berbeda. Ya, taknya beda. Hunna katibatun kabirotun fil baladi al-kabiri. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sampai di sini saja. Kita pelajari yang ini saja. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang jumlah ismiyah yang diawali domir munfasil dengan khobar mufrad yang disifati. Ada 2 sifat yang kita pelajari di sini, sifatnya si khobar dan sifatnya si isim jar tadi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah jelaskan mampu dipahami. Lalu nanti tolong diisi absensi di dalam Google Classroom-nya ya. Dan jangan lupa untuk menulis nama untuk konfirmasi sudah selesai mendengarkan video Ustazah. Untuk minggu ini Ustazah liburkan dulu lagi tugas-tugasnya. Nanti minggu depan kita gabungin sama tugas yang menulis bagian kalimat ini aja. Jadi kalian enggak seminggu sekali tugas gitu ya. Seminggu sekali tugas, kayak bor juga jadinya. Belum lagi kalian banyak tugas mapel-mapel yang lain. Jadi minggu ini libur dulu tugasnya. Tapi yang belum selesai tugas minggu kemarin, tolong diselesaikan. Ya, minggu ini banyak libur loh. Masa sih nggak selesai? Senin libur, Selasa kan masuk, Rabu masuk. Terus kan nanti ada libur Muharram juga kan ya? Libur Muharram minggu ini juga. Jadi banyak nanti liburnya ini. Jadi tolong diselesaikan tugas yang kemarin. Dan minggu-minggu yang kemarin juga diselesaikan.
Kalau kelas 11 IPA alhamdulillah sudah lengkap ya tugas-tugasnya. Tapi kelas 11 IPS masih banyak yang belum. Ustazah masih menunggu dan menunggu kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini mampu kita amalkan. Dan walaupun hari ini masih sulit paham, masih belum paham, semoga Allah bukakan ilmu kepahaman ini, entah ya Allah mau minggu ini dipahamkan atau minggu depan dipahamkan atau mungkin 10 tahun kemudian saya baru paham juga nggak apa-apa. Yang penting semoga Allah bukakan pintu kepahaman untuk kita, karena ilmu ilmu seperti ini akan kita pakai, akan berguna gitu. Selama sampai kita mati kan kita pasti membaca Al-Quran. Sampai kita mati kita pasti akan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, dan itu semua bersumber dan bertuliskan dengan bahasa Arab. Contohnya seperti Al-Quran. Ya. Jadi walaupun kita nanti akan dipahamkan Allah 10 tahun kemudian misalkan, itu akan membantu kita untuk memahami Al-Quran di 10 tahun kemudian itu juga, dan akan tetap berguna walaupun berpuluh-puluh tahun kemudian. Berapa kali Ustazah menyebutkan demikian. Ya udah, ini aja kita tutup ya. Syukran ala husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.